Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, walhamdulillahil jabbar al-qahhar wal azizil ghafar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwanu billahi arsyadakumullah. Marilah yang pertama-tama dan yang paling utama kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk menghirup udaranya Allah. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah dalam perintah Allah dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada Nabiina wa Syafi'ina wa Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita istiqamah menghidupkan sunnah-sunnah beliau, dan mudah-mudahan kita dipertemukan dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ikhwanu billahi arsyadakumullah. Alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah memasuki bulan Dzulhijjah, yang mana bulan Dzulhijjah termasuk Syahrul Hurum, bulan-bulannya Allah, Syahrullah, bulan yang dicintai oleh Allah. Maka apa yang harus kita lakukan? Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya, tidak ada hari yang mana orang itu beramal soleh, yang amal soleh itu ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah. Kemudian sahabat bertanya, wala jihadu fi sabilillah, ya Rasulullah, dan jihad fi sabilillah apakah tidak bisa menyamai? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, memang dalam sebuah hadis lain menyebutkan bahwa jihad itu adalah puncaknya ibadah. Ibadah terbaik di hadapan Allah yaitu jihadu fisabilillah. Tetapi di bulan Dzulhijjah ini, di awal 10 hari bulan Dzulhijjah, Allah lebih memuliakan orang yang beramal soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah. Pada saat ini grade atau kedudukan jihad itu bergeser ke nomor 2. 10 hari pertama ini adalah prime time, waktu yang terbaik ketika kita beramal soleh. Dan amal soleh ini kita lakukan karena Allah, maka amal soleh ini melebihi dari jihad fisabilillah. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, illa kecuali rajulun, seorang laki-laki, kharaja binafsihi wa malihi, kecuali orang itu keluar dengan jiwanya, dengan hartanya, walam yarji min dalika syai', kemudian dia tidak kembali. Jadi yang bisa menyamai amaliyah bulan Dzulhijjah, yaitu ketika orang itu keluar, kemudian berjihad, hartanya habis, kemudian kekayaannya habis, sampai nyawanya habis, sampai dia mati, baru dia bisa menyamai amaliyah solehah di bulan Dzulhijjah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di bulan Dzulhijjah ini, ketika Allah menyibakkan pahalanya tidak ghaib, pahala itu dinampakkan di hadapan kita, maka kita akan melihat orang-orang berzikir di setiap saat. Kita melihat masjid-masjid dipenuhi, kita melihat orang berpuasa, kita melihat orang-orang berbondong-bondong untuk bersedekah, kita melihat orang-orang bersautan membaca Al-Quran. Kenapa? Karena amaliyah di bulan Dzulhijjah itu melebihi orang yang jihad fisabilillah, kecuali orang itu berjihad, keluar hartanya, sampai meninggal dunia, baru bisa menyamai. Ini prime time-nya Allah hanya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam bulan Dzulhijjah ini ada
amaliyah yang luar biasa, yaitu puasa Arafah yang bertepatan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Dalam beberapa riwayat disebutkan, yang pertama, barang siapa yang berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah, ayukaffiro sanatul lati qablahu wa sannatil lati ba'dahu. Allah akan menutup dosa-dosanya kemarin, tahun kemarin, 1 tahun kemarin Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Dan Allah akan menutup, menghapus dosa-dosa 1 tahun yang ke depan. Ini, barang siapa yang berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, Allah akan menghapuskan dosa-dosa tahun kemarin, dan Allah juga akan menghapuskan dosa-dosa tahun yang akan datang. Ini luar biasa. Kemudian dalam sebuah riwayat lagi, pada tanggal 9 Dzulhijjah atau pada hari Arafah, Allah membukakan pintu ampunan yang tidak ada duanya. Jadi pada tanggal 9 Dzulhijjah atau hari Arafah, surga dibuka oleh Allah dan ampunan diberikan yang terbanyak. Pada 1 tahun ini ada hari yang mana Allah lebih mencintai orang-orang yang bertobat pada tanggal 9 Dzulhijjah atau hari Arafah. Kemudian ada riwayat lagi yang menyatakan bahwasanya 4 hal yang belum pernah ditinggalkan Rasulullah seumur hidup. Yang pertama, puasa Asyura. Yang kedua, yaitu sholat 2 rakaat menjelang fajar. Yang ketiga, puasa 3 hari setiap bulan. Dan yang keempat, puasa Arafah. Ini amalan-amalan yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia tandanya mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, dia akan bersamaku di surga. Ini termasuk apa? Kita menghidupkan puasa Arafah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di bulan Dzulhijjah ini, yang mungkin jarang kita ketahui atau mungkin agak kita nomor 2-kan, bulan Dzulhijjah adalah Syahrul Hurum, bulan yang dicintai oleh Allah. Mumpung kita masih diberi kehidupan oleh Allah, kita masih diberikan kesehatan menghirup udaranya Allah tanpa bantuan oksigen, yang sementara saudara-saudara kita berebut oksigen karena corona. Maka jangan sampai sia-siakan kesempatan yang luar biasa ini di bulan Dzulhijjah ini, terutama pada tanggal 9 Dzulhijjah atau pada hari Arafah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebaliknya lagi, ini prime time-nya Allah, waktu yang dicintai oleh Allah. Jangan sampai, yang pertama, waktu yang dicintai oleh Allah ini kita sia-siakan dengan amaliyah-amaliyah biasa seperti bulan-bulan lain. Kita harus lebih meningkatkan. Yang biasanya kita tidak pernah sholat sunnah qabliyah ba'diyah, kita tingkatkan sholat sunnah ba'diyah kita, qabliyah ba'diyah kita. Yang biasanya kita jarang membaca Al-Quran, kita tingkatkan untuk membaca Al-Quran. Yang biasanya kita malas bersedekah, di bulan Dzulhijjah ini kita tingkatkan sedekah kita, karena ini adalah syahrullah, bulan yang dicintai oleh Allah. Tetapi sebaliknya, jangan sampai kita bermaksiat di bulan yang dicintai oleh Allah. Ketika Allah melipat gandakan amalan terbaik kita ketika kita beramal soleh, tetapi Allah juga akan murka ketika bulan yang dicintai oleh Allah ini kita gunakan untuk bermaksiat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini prime time-nya Allah, waktu yang terbaiknya Allah. Kita bisa lihat, ketika kita lihat di televisi, ada sebuah iklan di televisi. Iklan itu harganya mahal ketika ditayangkan di waktu-waktu yang baik, di waktu-waktu yang mana
pemirsa itu melihat, di mana prime time televisi itu dilihat banyak orang, maka iklan itu mahal, bahkan sampai 10 detik puluhan juta. Kenapa? Itu waktu terbaik ketika iklan ditayangkan. Sebagaimana bulan Dzulhijjah, ini waktu terbaik. Jangan sampai kita sia-siakan. Jangan sampai bulan Dzulhijjah ini berlalu, 10 awal bulan Dzulhijjah ini berlalu, kemudian kita masih biasa-biasa dengan amalan-amalan di luar bulan Dzulhijjah. Kita termasuk orang-orang yang merugi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ikhwanu billahi arsyadakumullah. Selanjutnya, pada tanggal 9 Dzulhijjah, ini biasanya jutaan manusia berkumpul di padang Arafah, berzikir. Jutaan malaikat turun mengabulkan orang-orang yang berdoa di padang Arafah. Arafah artinya adalah mengetahui. Arafah adalah pemantapan perintah Allah, yang mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan untuk menyembelih Nabiullah Ismail alaihissalam, diyakinkan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Pada tanggal 8 Dzulhijjah, atau kita bisa disebut dengan Yaumut Tarwiyah, hari yang masih meragukan apakah ini perintah Allah atau tidak. Tetapi pada tanggal 9 Dzulhijjah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam ditanamkan keyakinan oleh Allah bahwa ini perintah Allah. Yang menjadi catatan, kenapa Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam setiap sejarahnya dia terkenal dengan Khalilullah, kekasihnya Allah? Karena dalam kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini lebih mencintai perintah Allah daripada dunia seisinya. Yang pertama, ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhalanya Namrud, dia sudah tahu konsekuensinya bahwa dia kalau menghancurkan berhala-berhalanya Namrud pasti akan dibunuh. Tetapi dia tidak memikirkan dirinya, akalnya dinomor duakan, keyakinannya dinomor satukan. Maka ketika ditangkap, disidang, dan akhirnya mau dibakar oleh Namrud, api sudah menggunung. Bahkan dalam sebuah tafsir ini dijelaskan, burung yang melintas saja terbakar. Kita bayangkan, api itu sangat besar sekali. Burung yang melintas di atasnya saja terbakar. Nah, ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam mau dilemparkan ke api yang begitu besar, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak dikasih tahu oleh Allah, wahai Ibrahim, engkau dibakar tidak apa-apa, api itu akan dingin. Tidak. Normalnya yang namanya api itu panas, apalagi api yang sangat besar. Tetapi logikanya dinomor duakan, keyakinannya dinomor satukan. Apa yang terjadi? Api itu dingin. Ini menandakan Nabiullah Ibrahim alaihissalam lebih mencintai Allah daripada tubuhnya dibakar api yang diciptakan atau yang dibuat oleh Namrud. Kemudian yang nomor dua, ada peristiwa yang luar biasa. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam lama tidak mempunyai seorang anak, kemudian menikah dengan Siti Hajar, mempunyai anak yang begitu lucu, yang begitu menyenangkan, lama nggak mempunyai anak. Perintah Allah yang kedua, apa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk mengungsikan anak dan istrinya di sebuah tempat yang tidak ada kehidupan, yang di sana tidak ada air, yang sekelilingnya hanya batu dan padang pasir. Logika dinomor duakan, tapi iman dinomor satukan. Ini perintah Allah. Ketika itu perintah Allah, kemudian Siti Hajar mengetahui bahwa itu juga perintah Allah, ada kekuatan yang luar biasa. Ditinggalkanlah di sebuah tempat yang namanya Bakkah, kalau sekarang kita sebut Mekah, yang di situ tidak ada kehidupan, yang di situ tidak ada air, hanya bebatuan dan padang pasir dan bukit-bukit yang sangat panas.
Karena ini perintah Allah. Maka logika dinomor duakan, perintah Allah dinomor satukan. Apa yang terjadi? Kemudian ditinggalkanlah Hajar dan Ismail. Yang terjadi, tidak lantas Siti Hajar itu dikasih tahu oleh Allah, wahai Hajar, tenanglah, nanti ada air yang akan keluar dari telapak kaki anakmu Ismail. Tidak. Tapi Siti Hajar mencoba sa'i, yang artinya berusaha, dari Sofa ke Marwa. Tidak seperti zaman sekarang, yang namanya Sofa Marwa sudah fasilitasnya sudah begitu canggih, tidak panas. Tapi dulu adalah dua bukit, hanya untuk mencari air. Tetapi air tidak muncul di bukit Sofa, air tidak muncul di bukit Marwa, tetapi air muncul di telapak kaki Nabiullah Ismail alaihissalam. Ini artinya apa? Manusia walaupun itu perintah Allah, tetapi tetap nomor satu ikhtiar. Kemudian puncaknya, ketika lama ditinggal oleh Nabiullah Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dari Palestina ke Mekah, kepingin menemui anak dan istrinya, lama tidak bertemu. Di tes yang terakhir, tes yang sangat berat. Tesnya apa? Dalam bahasa saya, wahai Ibrahim, engkau lebih mencintai aku atau anakmu? Kalau engkau mencintai aku, sembelihlah anakmu. Sampai mimpinya itu terjadi berulang-ulang pada 8 Dzulhijjah. Ada keraguan ini perintah Allah atau tidak, maka dinamakan Yaumut Tarwiyah. Kemudian pada tanggal 9 Dzulhijjah dimantapkan, diberi azam bahwa ini perintah Allah, maka namanya Arafah. Maka spontan ketika itu perintah Allah, diajak diskusi Nabiullah Ismail alaihissalam, laksanakan wahai ayahku, mudah-mudahan kita bertemu di surga termasuk orang-orang yang sabar. Maka ketika perintah untuk menyembelih anaknya, ini logika dinomor duakan, tetapi iman dinomor satukan. Iman dinomor satukan, perintah Allah dinomor satukan. Perintah Allah tidak pernah dilogika. Perintah Allah itu adalah khairul makirin, sebaik-baik perencana. Maka apa yang terjadi? Ketika pisau sudah berada di hadapan Nabiullah Ismail alaihissalam, digantilah dengan kibas yang begitu gemuk. Dan perlu diingat, Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya Nabiullah Ismail alaihissalam, tidak lantas dikasih tahu, wahai Ibrahim, sembelihlah anakmu, nanti akan aku ganti dengan biri-biri atau dengan domba yang besar. Tidak. Tapi keyakinan engkau lebih mencintai perintah Allah atau mencintai anakmu. Dan akhirnya khairul makirin, Allah sebaik-baik perencana. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bulan Dzulhijjah adalah sebuah proses pengingat bahwa ada hambanya Allah, Nabiullah yang namanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam, yang mana di situ ada sebuah rentetan sejarah. Sejarahnya apa? Bahwa ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah, ayyakunallah wa rasul ahabba, dia menjadikan Allah dan Rasul lebih dicintai dari dunia seisinya. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam terkenal dengan Khalilullah, dan sampai saat ini, sampai detik ini, sampai hari kiamat, umat Islam di seluruh dunia bersolawat kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika kita melakukan tahiyat, ketika kita sholat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Setiap hari kita bersolawat kepada Rasulullah, kemudian disambung bersolawat kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini adalah manusia, nabi, yang mana dia mampu menciptakan kehidupannya, mampu mencintai Allah daripada dunia seisinya. Maka marilah kita sambut bulan Dzulhijjah ini dengan kita lebih mencintai Allah daripada dunia kita, lebih mencintai Allah daripada pekerjaan kita,
lebih mencintai Allah daripada harta benda kita, lebih mencintai Allah dari apa yang kita paling cintai di dunia ini. Maka ketika adzan berkumandang, tinggalkanlah pekerjaan kita, tinggalkanlah administrasi atau pekerjaan-pekerjaan yang menumpuk, kita tinggalkan perdagangan kita tinggalkan kecintaan kita dunia, kita menuju perintah Allah. Ini makna Dzulhijjah. Makna Dzulhijjah agar kita menjadi manusia yang derajatnya lebih baik daripada jihad fisabilillah. Kita mampu mencintai Allah daripada dunia seisinya. Maka setelah keluar dari bulan Dzulhijjah, kita menjadi manusia yang terbaik, bahkan melebihi orang yang jihad fisabilillah. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wa ja'alanallahu wa iyyakum minas sabirin wal muttaqin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.